نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan keamanan, ketentraman kepada kita semua. Di saat sebagai kaum muslimin Allah puji dengan ketakutan, Allah puji dengan peperangan, Allah puji dengan kemiskinan, kelaparan, kedinginan. Allah berikan karunia kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan. Maka hanya kepada Allah saja kita meminta, kepada Allah saja kita memohon pertolongan, kepada Allah saja kita bergantung, berlindung, berharap, dan hanya kepada Allah saja kita serahkan seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dalam kehidupannya, maka dia akan berbahagia hidup di dunia dan berbahagia hidup di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kesempurnaan Islam, tentang perintah Allah bagaimana kita masuk ke dalam Islam secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, kata Allah. Telah kucukupkan nikmat atas kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Maka ayat ini menerangkan tidak ada agama yang sempurna di atas dunia ini kecuali Islam. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita melainkan agama Islam. Dan dia adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya Islam. Karena Allah menyatakan agama yang ada di sisinya hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala menekankan, memberikan ancaman kepada siapa saja yang mencari agama selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati
minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, siapa yang berusaha mencari kebenaran, ketenangan, kemuliaan dan kemenangan selain daripada Islam, maka tidak diterima agamanya tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah memuliakan kita dengan Islam, tentang bagaimana Allah merendahkan, menghinakan orang-orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, di mana tempat mereka? Neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Kenapa? Kekufuran yang ada pada diri mereka. Kenapa? Kesyirikan yang ada pada diri mereka. Mereka kekal di dalam neraka, dan mereka seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Kemudian Allah melanjutkan firman, menjelaskan tentang siapa itu Islam. Bagaimana ketika orang benar-benar berpegang teguh dengan Islam? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Dan Allah menjamin surga bagi mereka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin sidang yang macam-macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi jelas bagi kita. Ketika kita membaca sejarah, apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela diusir dari negeri, rela beliau dilempar, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, berusaha untuk dibunuh dan seterusnya. Bahwasanya keyakinan beliau tentang agama yang beliau bawa, keyakinannya tentang kemuliaan dan kesempurnaan Islam, apa yang membuat Bilal bin Rabah ketika dia disiksa, dihimpit dengan batu besar, ditarik dengan kuda, disuruh berjalan di dalam bandar yang terdapat di dalamnya kaca-kaca diseret oleh anak kecil yang keluar dari mulutnya ketika ditanyakan kepadanya apa yang kau rasakan wahai Bilal, tidak ada yang merasakan kecuali manisnya iman. Apa yang membuat para sahabat berlomba-lomba untuk meraih syahid? Apa yang membuat mereka berlomba-lomba untuk memperjuangkan Islam? Kebanggaan mereka, pengetahuan mereka tentang agamanya, kebanggaan mereka menampakkan dirinya seorang muslim. Maka ini yang mulai turun, dan ini yang mulai hilang pada saat ini. Bagaimana kita begitu bangga dengan penampilan meniru orang-orang kafir? Bagaimana malunya kita berpenampilan khas orang-orang muslim? Terkadang seseorang ditanya tentang agamanya, tidak berani menjawab. Dia mengatakan itu masalah privasi, jangan tanya masalah agama. Kaum muslimin sedang diwajibkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat apa di antara kesempurnaan Islam yang membuat kita bangga, yang membuat kita berusaha untuk mempertahankannya, yang membuat kita berusaha untuk mati di atasnya, yang membuat kita berusaha untuk mengajak orang-orang kepadanya, yang membuat kita akhirnya beramal untuk bisa hidup dengan tenang di atas Islam. Yang pertama, kita memiliki Allah Rabb semesta alam yang maha sempurna, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Ketika datang orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsur lana rabbak." Ceritakan kepada kami siapa Tuhan, ceritakan kepada kami apa nasabnya, bagaimana dia, bagaimana sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah ya Muhammad,
Allah, Tuhan yang Maha Esa, Rabb yang Esa. Maka kalau ada sembahan-sembahan selain Allah di atas permukaan bumi ini yang Esa, coba datangkan mana dia? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang-orang Nasrani mengatakan satu di antara tiga di antara satu trinitas. Ketika kita tanyakan kepada 10 orang tentang trinitas, akan kita dapatkan jawaban 11 jawaban. Kenapa? Tidak ada yang pasti tentang logika mereka. Bagaimana satu dikatakan tiga, bagaimana tiga dikatakan satu. Sebagian agama mereka membutuhkan Tuhan yang banyak. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan perusaknya, dan segala macam. Maka tidak ada Tuhan yang Esa di atas permukaan bumi yang mampu melakukan segala sesuatu seorang diri kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sempurnaan seseorang yang mu'alaf. Pernah dia ditanya, apa yang menyebabkan Anda masuk dalam Islam? Kemudian dia mengatakan, Allah itu Esa. Tidak masuk dalam logika saya kalau Tuhan itu banyak. Tentu kalau dia mau menciptakan bumi, dia rapat dulu. Tentu kalau dia mau menciptakan manusia, dia rapat dulu karena dia banyak. Mungkin keputusannya tertunda dan segala macamnya. Sementara Allah, dia yang Maha Esa. Tidak ada yang mampu melawan. Dia melakukan apapun yang dia kehendaki. Cukup dia mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Maka kita memiliki Allah yang Maha Esa, tidak ada pada agama. Allah Samad, yang para ulama mengatakan apa tafsiran dari Allah Samad? Semua makhluk bergantung kepadanya, dan dia tidak bergantung kepada siapapun, dan dia tidak butuh kepada siapapun. Itulah Allah Rabbul Alamin. Maka ketika seseorang menyembah Isa dia dilahirkan, pasti akan mati. Dia butuh makan, dia butuh tidur, dia butuh kepada segala sesuatu. Maka Allah tidak butuh dengan apa. Semuanya tidak bisa hidup tanpa Allah. Bagaimana kalau Allah cuma udara dari sekitar kita di sini? Bagaimana kalau Allah berkehendak mencabut kesehatan kita? Kita tidak bisa melakukan. Bahkan satu jerawat yang tumbuh di wajah kita tidak bisa menolak. Semua kita bergantung kepada Allah, dan Allah tidak ada bergantung kepada siapa. Tidak ada Tuhan di atas dunia ini yang seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak berada dan tidak pula berada. Bagaimana kalau seandainya seorang Tuhan melahirkan? Tentu dia butuh istirahat, tentu dia butuh waktu untuk membesarkan anaknya. Lalu siapa yang mengatur bumi segala isinya dan semuanya? Maka ketika Tuhan melahirkan, tentu saja dia memiliki kelemahan. Allah tidak memiliki kelemahan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara dan semisal dengan Allah. Bagaimana kita tidak bersyukur? Sebagian orang menyembah sapi, sebagian orang menyembah kera, sebagian orang menyembah tikus, sebagian orang menyembah ruh yang tidak jelas, sebagian lagi dia bahan yang kemudian dia sembah, sebagian lagi menyembah kuburan-kuburan, sebagian lagi menyembah sesuatu yang tidak jelas. Ketika kita bertanya kepadanya siapa Rabbu, dan dia menceritakan sedikit kemudian habis. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dirinya cerita yang luar biasa. Maka dari sini menunjukkan kepada kita besarnya keagungan kemuliaan Islam ini. Bagaimana Allah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan akal kita. Orang-orang Jepang berapa hebat? Mereka di rumah memiliki sumur. Ketika matahari bayangannya sampai di sumur tersebut, mereka sujud kepada matahari. Hebat, pintar yang disembah matahari. Orang-orang ini sudah sampai meletakkan orang-orang sampai ke bulan. Orang-orang Hindunya, apa yang mereka sembah? Sapi, kera, monyet, tikus dan yang lain-lainnya. Islam menjaga kemuliaan Islam. Kita menyembah Allah Zat yang Maha. Kita menyembah Allah yang telah menceritakan siapa diri, yang tidak mampu siapapun untuk melawan.
kaum muslimin sudah diwajibkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan Islam adalah agama yang sempurna. Apa saja yang ingin kita bahas tentang Islam lengkap di dalamnya semua. Kita mau bercerita tentang kepemimpinan, Islam menceritakan itu semua. Nabi Isa tidak jelas apakah beliau menikah atau tidak. Tidak jelas riwayatnya bagaimana, apakah beliau pernah jadi kepala negara atau tidak. Nabi Muhammad SAW lengkap semua. Sampai-sampai orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini turun kepada kami, akan kami jadikan sebagai hari raya." Kenapa? Agung sekali ayat. Mulia sekali yang menjelaskan kesempurnaan Islam benar-benar sempurna. Apa saja yang ingin kita bahas? Ingin rumah tangga, Islam mengatur. Hidup berkeluarga, Islam mengatur. Bertetangga, mengasuh anak, semuanya lengkap di dalam Islam, dan ini hanya ada pada Islam. Ya, bagaimana Islam mengatur cara makan, bagaimana Islam mengatur masuk ke dalam kamar mandi, bagaimana Islam mengatur bekerja, bagaimana Islam mengatur untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang itu memilikinya cuma Islam. Makanya sebagian orang-orang barat, orang-orang kafir, ketika dia melihat umat Islam bagaimana mereka taat kepada orang tuanya, mereka takjub. Karena kita lihat kalau orang tua yang bisa kadang hidup dengan anjingnya saja, kadang diletakkan di panti jompo dan seterusnya, mereka kaget. Agama yang seperti ini memuliakan orang tua, menjadikan orang tua salah satu sebab pintu untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sedang diwajibkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau ada orang mengatakan agamanya agama kasih sayang, maka kita katakan Islamlah agama kasih sayang. Semuanya diatur di dalam Islam. Sampai-sampai binatang pun mendapatkan rahmat kasih sayang dari Islam. Kalau kalian mau menyembelih, kata Rasulullah, perbagus sembelihan kalian, tajamkan pisau kalian. Jangan kalian mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Jangan kalian menyembelih di depan hewan yang akan disembelih. Binatang mendapatkan rahmat di dalam Islam. Ketika kalian berperang dengan Rasulullah SAW, jangan kalian menebang pohon-pohon. Ketika kalian berperang di dalam Islam, jangan kalian membunuh anak kecil, wanita-wanita, orang-orang tua yang mata berdaya. Ketika kalian berperang, hindari memukul wajah. Ketika kalian berperang, jangan kalian bunuh pendeta-pendeta yang beribadah di gereja-gereja. Siapa yang memiliki agama seperti ini kalau bukan Islam? Kita lihat orang-orang kafir, bagaimana mereka menyembelih. Mereka berdirikan sapinya, mereka potong kakinya, mereka tepas lehernya dengan beberapa kali tepasan, kemudian dengan cara yang sangat keji. Kemudian mereka mengatakan mereka orang yang sayang kepada binatang. Islam lengkap menjelaskan tentang semua permasalahan tersebut. Maka bagaimana mungkin Islam dikatakan teroris? Sementara semut saja diperhatikan di dalam Islam. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin akan menjadi pembunuh berdarah dingin? Tidak mungkin. Dan kita lihat ketika kaum muslimin jaya di mana-mana, Islam mengatur. Rasulullah SAW menjelaskan tingkatan orang-orang kafir. Ada kafir harbi, orang-orang yang menyerang kaum muslimin, maka itu boleh diperang. Ada kafir mu'ahad, ada kafir mustaqim, yang mereka telah dilindungi oleh pemerintah atau mengadakan ikatan kerjasama dengan pemerintah, mereka tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh
dilawan nanti kelak pada hari kiamat. Mana ada dalam agama? Ketika mereka sudah kuat, mereka mengatakan bahwasanya mereka agama kasih sayang, diambil mereka bantai Muslim. Orang-orang Hindu mereka habisi kaum muslimin. Orang-orang Buddha di Myanmar mereka bantai muslimin. Orang-orang Yahudi di Palestina mereka hancurkan kaum muslimin, mereka bantai bunuh anak-anak, wanita. Maka apakah ada ajaran seperti ini di Indonesia? Allah itu hanya Islam yang benar-benar memperhatikan kemanusiaan. Islam yang benar-benar sempurna, rahmatan lil alamin, benar-benar rahmat bagi alam semesta. Tidak ada agama yang seperti ini melainkan hanya agama Islam. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang Barat mengatakan kalau Islam tidak pernah masuk ke Spanyol, maka akan selamanya orang-orang Eropa berada di dalam kegelapan. Mereka dulunya tidak mengenal mandi dengan sabun. Mereka dulunya tidak mengenal gosok gigi. Islamlah yang membawa perubahan dan kebaikan kepada mereka. Islam rahmat bagi wanita. Tidak ada agama yang memuliakan wanita kecuali Islam. Bagaimana wanita diperjualbelikan? Bagaimana wanita tidak lebih dari kebutuhan syahwat? Islamlah yang mengangkat wanita setinggi-tinggi. Bahkan dijadikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, tidak ada agama yang memuliakan wanita dengan semulia-mulianya melainkan Islam. Maka kalau kita baca, kita cari lagi, kita pelajari lagi, tidak ada agama yang bisa sempurna itu kecuali Islam. Kenapa? Dia berasal dari Allah Rabbul Alamin. Agama lain, agama yang diselewengkan, agama yang dirubah-rubah, buatan manusia, bisikan syaitan dan iblis. Sementara Islam adalah agama yang mulia, agama yang tinggi, agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Ia mengutus rasulnya membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak mungkin. Oleh karena itu muslimin sedang dimajukan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi umat bagi kita. Benar, kita sudah berada di atas agama yang mulia. Benar, kita sudah berada di atas agama yang sempurna, yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Pertahankan dan matilah di atasnya. Beribadahlah dan sebarkan dakwahkan agama ini. Dan banggalah kita mengucapkan ana muslim. Saya adalah seorang Islam yang merupakan agama Islam. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, kemudian Allah berikan kita di atas Islam. Aqtabu bi Allah. La'anna الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، المسلمين سيدنا مجموعة رحمة الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berislam. Masuklah dalam Islam itu semampu kita. Tapi jangan kotak-kotak. Jangan pisah-pisah. Oh, kalau untuk politik Islam jangan masuk dulu.
Oh, kalau untuk mencari rezeki, Islam jangan masuk dulu. Oh, bagaimana ini riba? Kapan kita akan kaya kalau kita tinggalkan riba? Dan seterusnya. Tapi Islam adalah agama sempurna yang mengatur semua kehidupan, mulai dari yang tertinggi tauhid sampai masalah jihad, sampai masalah kita KW7 diatur semuanya oleh Islam. Maka jalani, maka masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ketika seseorang tidak mau masuk ke dalam Islam dengan sempurna, maka ada jalan berikutnya. Apa kata Allah? Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Tidak mau Islam, berarti ikuti langkah-langkah syaitan. Sementara syaitan adalah musuh yang nyata. Betapa banyak orang berusaha untuk mencari kemenangan, keberkahan dengan mencari sistem-sistem selain Islam. Apa yang terjadi? Justru dia semakin dekat dengan syaitan. Hancuran, kerobohan, dan segala macam. Maka masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Berusaha dengan sekuat hati untuk menjalankannya. Berusaha untuk mempertahankannya, karena siapa yang keluar dari Islam itu, siapa yang berusaha mencari jalan-jalan yang lain, dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ingat kata Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin sedang macam-macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kekufuran dan kemurtadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyemaikan, menyuburkan Islam dan iman di dalam jiwa kita, sehingga kita hidup di atas Islam dan kita mati di atas Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قدير المجيب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وملك لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا عزيز يا قهار انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين واحفظهم والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم يا خير الرازقين واغفر لهم يا خير الغافرين. اللهم انصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم واجمع على حق كلماتهم وأفرغ عليهم الصبر. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المعتدين. اللهم احصهم عدالا واقتلهم بلدا ولا تبق منهم احد. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعل لمن خلفهم ايه. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب احرمهم وانصرنا عليهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.